Jika aku membantu seseorang yang tidak terkait denganku, itu adalah sentimen. Jika aku tidak membantunya, itu adalah kewajiban. Bahkan jika aku dapat membantu mereka hanya dengan satu kalimat, aku dapat melakukannya. Kata-kata Tama Renza membuat Melba tidak bisa berkata-kata. Dia akhirnya tahu bahwa dia adalah perbedaan terbesar dari Tama Renza. Menurutnya sifat manusia terlalu sederhana, dan aturan dunia terlalu ideal. Tapi Tama Renza sudah mengetahui hal ini. Membantu orang lain memang sangat sederhana, tetapi harus ada alasan yang sesuai. Jika tidak, bahkan jika makanan yang terbuang setiap hari di negara maju cukup untuk memberi makan seluruh Afrika, Afrika akan tetap kelaparan. Alasannya, mengapa meminta miliaran orang di negara maju untuk menyimpan makanan yang terbuang percuma dan mengirimkannya ke Afrika? Sangat mudah untuk menyia-nyiakannya. Jika tidak mau makan tidak bisa dimakan, buang saja ke tempat sampah. Mengapa meminta orang lain untuk memberikan makanan terbuang ini kepada orang Afrika? Ini tidak masuk akal. 100 orang terkaya di dunia memiliki uang yang tidak dapat dihabiskan seumur hidup, tetapi setiap hari di dunia, ada orang yang mati kelaparan karena tidak bisa makan. Alasan mengapa orang-orang di dunia masih kelaparan sampai mati adalah untuk menculik orang-orang kaya ini secara moral. Hal yang sama tidak dibenarkan. Hal yang sama berlaku untuk ketujuh temannya. Apa yang mereka lakukan tidak ada gunanya menabung untuk Tama Renza. Tama Renza meminta Hamid untuk membuat mereka tetap hidup, yang dianggap sebagai kebajikan dan bahkan penyelamat mereka. Dalam hal ini, bagaimana dengan Tama Renza? Setelah memahami ini, dia perlahan menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Dia merasa bahwa dia agak terlalu emosional sekarang. Alih-alih berterima kasih kepada Tama Renza karena menyelamatkan nyawa, dia mengeluh tentang kebencian khas Tama Renza. Melihat dia akhirnya berhenti, suasana hati Tama Renza sedikit mereda. Hamid di samping tampak sedikit tidak senang melihat Tama Renza, dan dia membujuknya, "Bro, Nona Melba mungkin masih terlalu muda untuk melihat dunia yang menyeramkan, jadi beberapa pernyataan memang agak naif bagi kami. Tapi jangan pergi terlalu jauh di hatimu." Tama Renza mengangguk dan berkata dengan ringan, "Bro, kamu benar. Tetapi siapapun yang telah melihat dunia yang seram tidak akan pernah pergi ke tempat yang begitu menakutkan untuk membuat film dokumenter." Hamid sangat didukung berseru, "Sejujurnya, aku tidak mengerti apa yang kelompok anak muda ini pikirkan bahwa mereka semua adalah orang Amerika dan datang ke Suriah untuk merekam beberapa film dokumenter anti-perang, tetapi mereka bahkan tidak menyadari bahwa seluruh middle wilayah timur telah menjadi seperti tanah tanpa hukum hari ini, dan Amerika Serikatlah yang berada di belakangnya. Jika mereka tidak ada di sini untuk mengamuk, kami tidak tahu betapa mudahnya itu. Namun, mereka mengirim pasukan untuk membuat kesepakatan ketika kami baik-baik saja. Bahkan ketika mereka tidak bisa membebaskan tangan mereka, mereka tidak membiarkan kami pergi. Sebaliknya, mereka diam-diam mendukung untuk menghasut satu kekuatan untuk menargetkan kekuatan lain, yang pada gilirannya memicu perang saudara kita. Dan apa hasilnya? Kelompok anak muda mereka datang jauh-jauh untuk mengkritik kami karena berperang dalam perang saudara. Bisakah kita mengatakan bahwa otak mereka dimakan oleh anjing? Kata-kata Hamid, Melba bahkan lebih malu untuk tidak mencari. Faktanya, meskipun yang disebut elit mereka berpendidikan tinggi, mereka pada dasarnya adalah generasi yang dicuci otak oleh media barat. Mereka selalu merasa bahwa segala sesuatu tentang barat adalah kebenaran, sedangkan tempat lain kecuali barat terbelakang. Mereka berada di barat setiap hari dan mereka melihat bagaimana negara-negara lain tertinggal, betapa bergejolaknya, dan bagaimana orang-orangnya tidak hidup dengan cara yang ideal, sehingga mereka tidak bisa tidak mengembangkan rasa menjadi penguasa dunia. Akibatnya, mereka mulai melakukan perjalanan ke berbagai negara dunia ketiga,
mencoba mengubah seluruh dunia ketiga sendiri. Tapi mereka sering mengabaikan poin terpenting. Beberapa negara dunia ketiga tidak melakukan sesuatu sendiri, tetapi Amerika Serikat yang bangga ada di belakang mereka. Oleh karena itu, perilaku mereka ini terasa seperti mereka berdiri di atas perintah moral yang tinggi dan sangat mulia, tetapi sebenarnya sifatnya sangat bodoh. Melihat Melba menundukkan kepalanya dalam-dalam, Tamarenza tersenyum dan berkata kepada Hamid, mereka melakukan ini seolah-olah ayahnya mengambil pakaian orang lain. Bukan hanya mereka tidak tahu, tapi mereka juga kabur. Di masa lalu, kata-kata yang benar mengatakan kepada orang-orang bahwa kamu harus menjadi orang yang beradab dalam masyarakat yang beradab, dan kamu tidak boleh sekonyol itu. Hamid mengacungkan jempol dan berkata dengan kagum, "Bro, ringkasannya brilian." Tamarenza tersenyum, berkata, "Tidak bisa dikatakan tajam. Hanya bisa dikatakan bahwa pendidikan tinggi di negara-negara tersebut terlalu banyak dicuci otaknya. Kelompok besar dokter dan postdocs ini bahkan tidak dapat memahami situasi dasar internasional." Hamid berkata dengan emosi, "Dia masih seorang saudara. Harus hati-hati." Tamarenza melihat jam itu. Diperkirakan akan memakan waktu sekitar 20 menit sebelum Aprilio dan yang lainnya tiba. Dia melihat Hamid berdiri di tanah. Kaki kirinya yang mengalami atrofi otot perlu berdiri di atas batu setinggi 10 cm. Mampu menjaga keseimbangan antara sisi kiri dan kanan tubuh, dia mau tidak mau berpikir sendiri, Hamid ini bukan orang jahat, dan dia bisa dianggap sangat bermoral, tapi dia cukup baik padaku. Kemudian di pikirannya tentang kaki Hamid yang pincang satu. Pasti ada banyak ketidaknyamanan dan kendala di kaki di tempat yang dilanda perang seperti Suriah, jadi sebuah ide datang kepadanya. Jadi, dia tersenyum dan bertanya kepada Hamid, "Saudaraku, apakah kamu pernah berpikir untuk menyembuhkan kaki kiri?" Hamid tersenyum pahit, "Tentu saja aku memikirkannya, dan aku bisa menggunakan semua metode yang aku bisa. Untuk menyembuhkan kaki ini, aku telah ke Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang dengan identitas lain. Aku menghabiskan puluhan juta dolar untuk mencari perawatan medis, tetapi aku masih tidak dapat menyembuhkan kakiku." Ketika sampai pada hal ini, Hamid menghela nafas, "Hei, jika aku tidak mencapai tujuan besar, aku menjadi orang yang lumpuh. Ini benar-benar penyesalan seumur hidupku." Tamarenza berkata sambil tersenyum, "Ini tidak seserius penyesalan terbesar seumur hidup. Tidak masalah jika kakinya lumpuh, itu bisa disembuhkan." Hamid berkata tak berdaya, "Bisa disembuhkan, tentu saja. Aku tidak mengucapkan kata-kata ini. Tetapi ahli bedah ortopedi terbaik di dunia memberitahuku secara pribadi bahwa tidak mungkin menyembuhkannya, jadi aku tidak punya harapan. Mungkin ini adalah takdir yang diatur untukku oleh Tuhan, dan sudah ditakdirkan bahwa aku tidak dapat mencapai tujuan besar." Tamarenza tersenyum, menatapnya dengan ekspresi tak terduga, dan bertanya, "Jika aku mengatakan bahwa aku dapat menyembuhkan kakimu, apakah kamu akan percaya?" "Aku tidak percaya itu." Tanpa sadar Hamid menggelengkan kepalanya. Tapi, di detik berikutnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berseru, "Bro, apakah kamu bercanda, atau apakah kamu benar-benar punya cara?" Tamarenza tersenyum, "Bukankah aku sudah kamu anggap saudara? Apakah menurutmu perkataanku itu sebuah lelucon?" Hamid berkata dengan semangat, "Kalau begitu yang kamu maksud adalah kamu benar-benar memiliki cara untuk menyembuhkan kakiku?" Setelah mengatakan ini, Hamid tidak ragu-ragu untuk berlutut, mondar-mandir di atas kepalanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.